Shalom Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami saat ini hendak merenungkan firman Tuhan. Kami mohon ya Roh Kudus kiranya mengaruniakan hikmat dan pengertian, agar kami memahaminya dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita terambil dari 1 Korintus 15 ayat 19. 1 Korintus 15 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Itulah firman Tuhan yang mendasari kita pada ibadah sore hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada renungan hari ini adalah malang hidupmu kalau hanya berharap pada Kristus. Malang hidupmu atau sia-sia atau gak ada gunanya hidupmu kalau hanya berharap pada Kristus. Wow, ini tema menarik karena pasti akan menimbulkan pertanyaan. Ini benar gak temanya ini ya? Ini gak salah atau yang buat tema ini agak miring kali otaknya ya, begitu ya. Menyesatkan, pasti itulah yang ada di benak kita. Ya jawabannya tentu tidak salah ya. Kalau kita pinjam istilah Anies, dikatakan ini efek kejut ya, walaupun tidak sama kontennya ya. Mengapa? Karena ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 19 yang kita baca tadi. Dikatakan jikalau kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Wow, ini menarik ya. Dan tentu kita akan klarifikasi. Ada 3 hal yang akan menjadi perhatian kita dan klarifikasi untuk tema ini. Yang pertama, malang kalau hidupmu hanya menaruh harap pada Kristus. Ya, jikalau atau sementara Kristus tidak bangkit. Itu ayat 17, 18 ya. Artinya malang hidup kita kalau hanya menaruh pada Kristus, di mana Kristus itu tidak bangkit. Ya, pasti malang jadinya. Karena kalau begitu masih ada satu musuh yang belum ditaklukkan. Itulah maut. Dan apabila itu benar, maka itu artinya Yesus tidak berdaulat dan berkuasa atas maut. Karena itu buat apa menaruh harap jika yang diharapkan tidak memberi harapan dan tidak dapat menjamin atau memastikan harapan itu sendiri. Bahasa anak muda sekarang ya PHP gitu ya, pemberi harapan palsu begitu ya. Nah, yang kedua, malang hidupmu menaruh harap pada Kristus kalau hidupmu hanya di dunia ini saja. Bahkan di ayat 19a berkata, malahan dianggap hidupmu paling malang dari segala manusia. Wow. Ya benar, karena begini, karena kalau hanya hidup kita untuk di dunia ini saja, ya jelas buat apa percaya dan capek-capek ikut Yesus, menyangkal diri dan pikul salib lagi. Ya buat apa? Ya kan? Lebih baik hidup ini ya foya-foya, habis-habis dengan kesenangan, keglamoran, kedagingan, keduniawian, ya. Karena ya lebih baik demikian, maka dikatakan dianggap hidupmu paling malang dari segala manusia. Artinya justru manusia yang lain yang tidak percaya Yesus mungkin lebih baik hidupnya, karena ya mereka bisa menikmati. Sementara kita sudah bersaleh-saleh, bertaat-taat, gak ada kepastian lagi. Ya kan begitu ya. Nah, hal yang ketiga adalah malang hidupmu menaruh harapan pada Kristus kalau pada akhirnya tidak ada kebangkitan orang mati. Ya, ayat 13-16. Artinya saya, Anda, dan kita semua, jika tidak ada kebangkitan orang mati atau tidak dibangkitkan atau tidak ada kehidupan setelah kematian, maka berarti sia-sia dong hidup ini kan. Buat apa kita beribadah, kita melayani, taat akan firman, kita mengasihi, kita memberi, menolong, berbuat baik, dan lain sebagainya. Buat apa juga kita memberitakan Injil, dan buat apa saya, Anda, dan kita menjadi percaya, beriman, buat apa? Ya, malahan sebaliknya, kata Paulus dikatakan di ayat 15, dikatakan di sana, lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Ya. Dan yang
berikutnya bahwa ya manusia masih hidup dalam dosa, artinya kan ayat 17 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu, ya. Dan ayat 18 dikatakan, demikianlah binasa juga orang yang mati dalam Kristus, artinya binasa tetap. Nah, saudara-saudara, ini faktanya kalau memang demikian terjadi, ya. Tapi puji Tuhan ada ayat 20. Ayat 20 itu apa? Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Wow, luar biasa. Terpuji Tuhan. Mari kita bertepuk tangan untuk hal ini. Terpujilah Tuhan bahwa yang benar adalah Kristus telah bangkit, ya. Ini fakta, ini kebenarannya bagi kita, dan ini sebuah ucapan syukur untuk kita. Maka hal yang perlu kita sungguh-sungguh syukuri, bahwa maut itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Dikatakan musuh terakhir kita adalah maut, dan itulah yang telah dikalahkan. Ayat 25 sampai 26. Kemudian juga bicara tentang dosa, hukum Taurat ayat 54, 56 juga dikalahkan, dan proklamasi dari kemenangan itu ayat 57. Kristus telah menang atas maut. Itu berarti orang percaya kepadanya pun menang atasnya. Saudara, maka sikap kita adalah ayat yang ke-58 dalam 1 Korintus 15. Dikatakan apa? Berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan menolong kita untuk merayakan kebangkitan dengan hidup semakin teguh dalam iman dan semakin berkarya bagi kemuliaan namanya, memberitakan dan menjadi berkat. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.